Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Iqbal Harja. Saya akan menjelaskan cara mengerjakan latihan soal karakteristik gelombang bunyi pada tanggal 17 Februari. Nomor 1. Sifat gelombang bunyi yang digunakan pada proses pemeriksaan organ tubuh dengan alat ultrasonografi adalah B. Refleksi. Tentunya ini adalah sesuatu konsep yang harus kita hafalin. Dan nomor 2. Diketahui jika konstanta Laplace berdasarkan 1,4, R 8,314, dan M udara atau massa udara 29 kali 10 pangkat min 9. Maka laju bunyi di udara pada suhu 0 derajat Celcius adalah berapa? Kita masukin dulu semua diketahuinya. Terus yang karena ini masih dalam Celsius, kita ubah jadi Kelvin, jadi 273 Kelvin. Terus kita masukin rumus yang ada di sini, yaitu V sama dengan YRT per MR. Kita masukin semuanya, kita dapat 331 meter per second. Nomor 3. Kedalaman sebuah laut. Jadi di sini ada sebuah kapal, dia pancarkan gelombang, terus dia dapat lagi pada saat 6 detik kemudian. Nah, ditanya terus cepat lewat bunyinya adalah 1400 meter per second, dan ditanya maka kedalaman laut tersebut adalah berapa. Nah, kita masukin semua yang diketahui. T 6 second, dan ini itu adalah bulak balik. Nah, karena bolak-balik itu pasti kan setengah ya. Bolak-balik 1, 2. 1, 2. Bolak-balik. Maka kita masukin setengah di sini. Dikali V kali T. Asalnya kan S sama dengan, saya gambarkan, rumus segitiganya S sama dengan VT. Maka S sama dengan V kali T kan. Tapi karena ini bolak-balik maka setengah. Maka setengah V kali T. Yaitu setengah kali 1400 dikali 6. Jadi 4200 atau 4,2 km. Untuk yang nomor 4, dengan menggunakan garpu tala berfrekuensi 1,368 Hz dan tabung resonator, bunyi keras pertama terjadi jika panjang kolom udara di atas permukaan air 6,25. Kecepatan bunyi di udara pada saat itu adalah berapa? Nah, ditanyanya adalah kecepatan atau cepat lambat bunyi. Nah, cepat lambat bunyi itu adalah V sama dengan lambda kali F atau lambda kali T. Karena kita udah ketahui F-nya berapa. Nah, tapi kita gak tahu lambdanya, padahal itu kan paling penting. Nah, kita cari 1/4 lambda sama dengan L. Oke? Karena kan panjang kolom udara di atas permukaan air 1/4 lambda sama dengan 6,25. Nah, berarti lambda sama dengan 4 dikali L. 4 kali 6,25 jadi 25 cm. Berarti V sama dengan 25 dikali 1368. Jadinya adalah 34.200, dan ini adalah cm per second. Ini 1368, maaf saya salah. Dan ini 342 meter per second oleh karena itu. Nomor 5. Jenis bunyi yang memiliki frekuensi yang tidak teratur disebut desah. Ini konsep. Terus cepat lambat suatu bunyi akan bergantung pada jarak sumber bunyi ke pendengar. Pasti ini tuh salah satu yang benar. Pokoknya ini tuh yang satu-satunya yang benar, padahal masih banyak lagi ya. Terus nomor 7, bunyi merupakan jenis lubang longitudinal. Jadi bentuknya itu seperti renggangan dan juga rapatan. Renggangan, rapatan. Nah, nomor 8, suatu gas ideal memiliki tekanan 7,4 bla 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 dan masanya 1,5 kg per meter kubik. Jika diketahui tetapan Laplace 1,4 kecepatan, maka oke. Tanya lagi V, kita pakai yang tadi lagi 7,4 diketahui ini tuh rho-nya, terus ini massa jenis itu ini tetapannya. Sebentar ya. Tekanan, oke. Tekanan, terus ini massa jenis dan lain sebagainya. Masukin semuanya dapat 831,06. Untuk nomor 9, seorang anak mendengar bunyi yang memiliki panjang gelombang sebesar 5 meter. Jika cepat lambat bunyi adalah 340 meter per second, maka frekuensi berbunyi. Nah, frekuensi ditanya. Frekuensi kita ambil tuh dari V sama dengan lambda dikali F. Maka frekuensi sama dengan V per lambda. Masukin ke dalam sini. Lambdanya kita tahu 5 meter, V-nya 340, masukin aja. Jadi 6. Harusnya ini tuh
68 ya, 68 Hz. Ini ditipekin. Nomor 10. Sebuah kapal mengukur kedalaman satu perairan laut dengan menggunakan perangkat suara. Bunyi ditembakkan ke dasar perairan dan 5 menit kemudian bunyi pantul tiba. Berarti bolak-balik 5 menit. Oh, sebenarnya harusnya itu 5 second ya, tapi di soal 5 menit. Jadi kalau 5 menit seperti ini 300 second, maka hasilnya adalah 225 km, oke. Tapi karena ada kesalahan di soal sepertinya, maka kayaknya 5 second. Kalau 5 second, maka setengah dikali 900 dikali 5, dengan 3,75 km, dan ada jawabannya di soal. Untuk nomor 11, intensitas terendah gelombang bunyi yang dapat didengar oleh telinga manusia adalah ambang pendengaran, konsep lagi. Dan nomor 12, jika semakin jauh jarak pengamat dari sumber bunyi, maka semakin kecil intensitas yang diterima atau suara yang diterima. Jadi, kok orang A ngomong ke orang B dalam jarak 2 meter, itu lebih kerasa daripada orang A ngomong ke orang B dalam jarak 5 meter. Pasti yang ini kedengarannya lebih kecil. Mendengarnya lebih kecil, sedangkan ini lebih kedengaran atau lebih besar. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.